karena keluarga kita di pembaru dan beberapa dalam kasus beberapa baru di pembaru Menurutnya Maulana Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Wasallam al-Badani Menurutnya Maulana Syekh Muhammad Rasul bin Abdul Al-Banjari Menurutnya Maulana Syekh Abdul Samad Wazir Al-Badani Maulana Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandari Menurutnya Al-Habib Muhammad bin Zain al-Habib Syekh وبرد راوي شيخ مزيد تقول الرجل ورحم الله المجمع الأرواح جميع شيء وذي وما شيء يقرأ علم ولا تنمى هذا وقوة وهذا وربة وزيد ولا تنمى من سبيل ولا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم ونفعتهم وعزتهم وأمنهم وكرامتهم في الدين والدين والآخرة ولا يجعلنا من حزبهم يرجون ما فتح ويدعو على الأولاد ويشرك في سورة مسجرون تدعو وفي سورة من طريقتهم وأن الله يعز الإسلام والمسلمين ويحفظ الإسلام والمسلمين وينصر الإسلام والمسلمين ويجعل الإسلام والمسلمين ويظهر الإسلام والمسلمين ويهديهم فضل يرفع ويفرق ويرفع على الله هذا والمنزل والرجل هذا على هذه النيات والقدرة الصالحة والغفرة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أكبر كل حرف كتب يكتب وبدل بدين ودرد أخرج سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنه وعنكم جميع المسلمين والمسلمات قال رضي الله عنه كما قال كم نعمة مطوية لك بين أنياب النواكب ومسرة قد أقبلت من حيث ترتكب المصائب واصبر على حدثان دهرك فالأمور لها عواقب ولكل كرب Burjatun walikulli falisatin syawaib. Nah, sebagaimana dikatakan berapa banyak nikmat yang dilipat disimpan bagimu di antara taring-taring dari segala musibah. Nah, ini musibah itu diumpamakan seperti taring, artinya menyakitkan. Nah, tetapi di balik itu terkadang tersimpan nikmat. Dan kesenangan sungguh telah datang menghadap. Nah, min haitsu tartakibul masaib, tapi kesenangan itu pasti menanti segala musibah. Jadi kalau hari ini senang, nah ini itu ada kisah orang balapar parut kawarihing darus sedin karena bila lapar ini jangan makan. Nah, dan yang seikongnya ini masamnya muham padahal limbah makan. Soalnya bila limbah makan ini yang ditunggu jangan lapar. Nah, itu juga lah kesenangan itu. Nah, ini datang kesenangan, nah imbahnya itu bisa musibah yang akan datang. Karena antara nikmat dan musibah itu silih berganti datangnya. Maka sabarlah engkau jazidillah atas hal-hal yang terjadi di dalam tahun-tahunmu. Maka segala perkara itu pasti ada akibat ujungnya. Nah, jadi kalau kesenangan itu pun akan berakhir kenalan. Nah, demikian musibah pun akan berakhir. Nah, cuma kalau
berdasarkan pemahaman di dalam Al-Quran, kita ini banyak nyamannya daripada sakitnya. Nah, cuma yang menyakitkan itu karena pada sabarnya. Ini pian dikirakan lah, orang yang paling rancak garing sekalipun, mau dihitung-hitung bisa terbanyak sehatnya juga pada garingnya. Nah, apalagi mendasar kada penggaringan. Nah, penggaringannya adalah dihitung-hitung banyak sehatnya daripada garingnya. Nah, sehingga di Quran itu fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kemudahannya. Ini dua ayat diulangi lah sama, tetapi pemahaman secara mantik dan balagah itu berbeda. Karena fa inna ma'al usri, al usri itu kesulitan, artinya pakai alif lam. Yusran, nah ini adalah kada pakai alif lam, itu ada kemudahan. Diulang lagi, fa inna ma'al usri yusra. Nah, dalam tata bahasa Arab itu kalimat yang sama diulang tapi pakai alif lam. Itu maksudnya menghitung itu juga. Tapi bila kada alif lam, kalimat itu diulang, maka yang pertama dan yang kedua itu beda. Nah, jadi pemahamannya serta satu kesulitan itu ada kemudahan dan ada kemudahan berikutnya. Nah, jadi kemudahannya ini dua, kesulitannya satu. Cuman ada dua kalimat al-usri diulang juga tapi pakai alif lam lah. Yusrannya pun diulangi dua kali juga lah, tapi kada pakai alif lam yusrannya. Nah, jadi al-usri itu serta kesulitan. Satu aja kesulitannya meskipun kalimatnya diulangi dua kali. Yusran, nah yusrannya diulangi dua, itu beda. Jadi satu kemudahan, kemudian diberi lagi kemudahan lainnya. Nah, makanya tuh kalau dipaham, nanti tetap banyak nyamannya kita nih pada sakitnya. Nah, cuma waktu nyaman kada bersyukur nih salahnya adalah waktu sakit kada sabar. Nah, itu jadi salahnya. Walikul karbin furja, bagi setiap kesusahan itu ada kelapangannya, dan bagi setiap sesuatu yang murni itu ada aja campurannya. Nah, maksudnya kadada orang tuh yang sepanjang hidupnya cuma nikmat aja, kadada campuran musibah dalam hidupnya itu tidak ada. Atau orang cuma misalnya musibah aja kadada nikmatnya itu pun tidak ada. Yang bahanu dapat nikmat, bahanu dapat musibah atau bala adalah itu memang kehidupan dunia. Yang kadada balanya, kadada musibahnya lagi itu di surga aja. Nah, makanya sabar-sabar elo dari dunia ini, memang dunia darul balwa, ujar Nabi, dunia itu negeri bala. Ini setiap orang pasti kena bala. Dimana besar berat ringannya aja mungkin yang berbeda. Itulah nanang kada balanya lagi itu di akhirat, di surga. Masuk surga kada ada balanya, namun masuk neraka kada ada nikmatnya. Jadi kalau surga itu spesial nikmat aja nang ada, kada ada balanya. Kalau di neraka spesial bala aja, kada ada nikmatnya. Nah, kalau di dunia ini campur-campuran. Wa hasbuna qaulullahi azza wa jalla wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan cukup bagi kita adalah firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, kemungkinan kamu lah membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu lebih baik bagi kamu. Nah, inilah. Nah, jadi kita nih rata-rata garing gak ada ketujuh, padahal kadang-kadang garing itu baik daripada sehat. Soalnya mau sehat nomor maksiat aja gawian ini. Di garing akan ada kawan maksiat. Nah, atau misalnya banyak duit, lawan gak ada duit,
Nah ini kita katuju banyak duit, nggak dapat duitnya nggak dapat katuju, tapi kadang-kadang kada banyak duit itu lebih baik. Nah terus saja seperti itu. Nah, karena nang tahu bujur sesuatu itu baik untuk kita itu Allah Ta'ala. Kalau kita nih mengira-ngira aja, bahkan kadang-kadang padahal mengira-ngira aja cuma pandirnya nang kaya penanahunya, nang kaya pasti itu, sudah kupikirkan 7 keliling nyaman sugih juga salahnya pada miskin. Nah model nang kaya pasti benar itu lah. Walam annahu lan yastakmilal abdu ta'ata rabbih ila bi rabdid dunya. Nah ketahuilah Hujar Zidin selamanya. Nah ini lan dalam nahu itu tufidud dawam. Jadi huruf nafi yang memberi paham selamanya. Jadi bukan selamanya adalah seorang hamba tidak bisa menyempurnakan ketaatannya kepada Tuhannya kecuali, nah ada pengecualiannya lah, kecuali dia dengan melemparkan dunia. Nah maksudnya membuang dunia. Nah itu bilainya masih hanya ketujuh lawan dunia nenek, nah kada akan pernah sempurna ibadahnya, pasti terganggu. Nah maka dunia ini adalah salah satu penghalang orang beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya Imam Ghazali itu ada menulis kitab terakhir, karangan Sidin yang paling terakhir itu nah di sana Sidin menyimpulkan kitab-kitab yang dikarang Sidin sebelumnya. Imam Ghazali lebih dari 500 judul mengarang kitab. Nah lalu yang terakhir dikarang Minhajul Abidin, ngarannya kitabnya itu, ini biasa dipelajari di pesantren-pesantren di kelas aliyah. Minhajul Abidin, ini kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah dalam kitab Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menjelaskan bahwa tugas kita sebagai manusia itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Nah, kita kan usah ngurus jin tuh bangsa jin itu urusannya. Kalau melihat dia apa? Nah, ini nang kita aja manusia nih kan, berarti tugas kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, cuma orang beribadah kepada Allah Ta'ala itu, itu ada rintangan-rintangannya. Nah, di dalam istilah Sidin, Minhajul Abidin itu Aqabatul Awaik ngarannya adalah Aqabah, ini hal yang mesti dilewati orang kalau ingin menjalankan ibadah, dimana ini sifatnya penghalang. Jadi kalau ingin berhasil beribadah itu penghalang-penghalangnya ini harus dilewati. Nah penghalangnya itu yang terbesar adalah 4. Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan. Nah yang ketiga makhluk. Makhluk ya nafsu dan syaitan itu makhluk ya maksudnya sesama manusia adalah. Nah yang keempat dunia. Nah kalau nafsu itu memang tabiat nafsu itu pengulir beribadah. Nah, dia tidak mau taat dan tunduk kepada Allah Ta'ala karena di dalam kitab Minah Husaniyah Syekh Ibrahim Al-Madbuli wasiat Syekh Ibrahim Al-Madbuli kemudian disyarahkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah beliau
menghikayatkan sejarah terciptanya nafsu. Jadi sebelum nafsu itu diciptakan, Allah lebih dulu menciptakan akal. Akal. Cuma kitanya belum ada, akal itu terdahulu, lebih kita sudah ada. Nah, akal diciptakan di riwayat itulah. Nah, ketika sudah selesai Allah menciptakan akal, lalu Allah Ta'ala memerintahkan akal, ya aqlu aqbil, wahai akal, coba kamu menghadap kepadaku. Fa'aqbala al-aqlu, maka menghadaplah akal itu kepada Allah. Artinya tunduk lah, disuruh sekali ini langsung mau aja. Nah, kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada akal, ya aqlu man ana wa man anta. Wahai akal, ujar Allah Ta'ala, siapa aku dan siapa engkau? Nah, jawaban akal, antallahul ladzi khalaqani, engkau adalah Allah yang telah menciptakan aku, wa ana abduka dhaif, dan aku adalah hambamu yang lemah. Nah, maka ketika itu Allah Ta'ala berfirman, ya aqlu ma khalaqtu khalqan akrama minka. Wahai akal, aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia ketimbang engkau. Nah, cuma kena jangan membanding-bandingkan mana akal mulianya lawan Nabi Muhammad lah. Karena Imam Al-Ghazali kena menelusuri hadis ini lah, ternyata yang dimaksud dengan akal di situ adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ini dalam hadis-hadis kelihatan akhirnya kalau orang pada paham ini bertentangan. Karena ada hadis menyatakan awal-awal makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala itu adalah Nur Muhammad. Tapi ada hadis lain, awal makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala itu adalah akal. Ada lagi hadis lain yang menyatakan awal makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala itu al-qalam. Qalam itu pulpen. Lain pulpen kita ini karena pulpen qalam, tugasan mencatat di Lauhil Mahfuz itu. Nah, ternyata lah hadis ini beda kelihatannya lah, tetapi tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan akal dalam hadis itu, yang dimaksud dengan al-qalam dalam hadis itu adalah samanya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun nur itu sendirilah, itu definisi atau pengertian nur itu nih yang harus kita paham adalah jangan sampai salah. Hakikatun khalaqahallahu ta'ala wa sammaha nuran wa la ya'lamu kunhaha illallahu ta'ala. Nur itu adalah satu hakikat yang diciptakan Allah. Ini bahasanya diciptakan. Nah, sehingga kalau ada orang mengatakan Nur Muhammad itu qadim, inilah, nah ini gak ada dasarnya. Dan itu salahnya fatal sekali, menyebabkan orang itu menjadi murtad, naudzubillah. Karena ulama sepakatlah min asbabir riddah, di antara hal-hal yang menyebabkan orang menjadi murtad itu menyatakan ada makhluk Allah Ta'ala itu yang qadim, termasuk nur, termasuk roh. Anda mengatakan roh itu qadim, ini pun bermasalah. Nah, jadi kembali kepada akal. Akal ini diciptakan Allah dan tabiatnya itu sangat patuh, tunduk, taat kepada Allah Ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia ketimbang engkau, wahai akal. Lalu imbah itu Allah Ta'ala menciptakan nafsu. Hingga selesai diciptakan nafsu itu, maka Allah Ta'ala memerintahkan nafsu, ya nafsu aqbili, wahai nafsu, coba kamu menghadap kepadaku. Fa'adbarat, maka nafsu ini justru membelakangi. Jadi suruh menghadap, belakanginya. Nah, ini dia sudah menunjukkan pembangkangan, ya. Nah, lalu ditanya lagi oleh Allah, sama pertanyaannya yang kayak akal tadi, ya nafsu man ana wa man anti, wahai nafsu siapa aku, siapa engkau? Jawaban nafsu apa? Anta wa ana. Ikam jua, aku jua. Nah, inilah sudah model kayak wani benar. Padahal ini Allah Ta'ala langsung yang bertanya. Nah, gara-gara itu maka nafsu itu dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, dimasukkan ke dalam api. Dan ada dua riwayat, satu riwayat menyatakan 100 tahun, ada riwayat lain menyatakan 1000 tahun dimasukkan ke dalam api. Nah,
yang warna abang apinya ini. Imbah selesai 100 atau 1000 tahun riwayat adalah nafsu ini diangkat oleh Allah, tapi dikehendaki Allah dia tidak mati lah. Imbah diangkat ditakuni lagi bahasa pertanyaannya sama aja yang dahulu juga. Man ana wa man anti, siapa aku siapa engkau? Jawabannya kada sing ngubahan nafsu ini saking pengarasannya. Ya, anta wa ana ajarnya engkau aku juga. Nah, kemudian dihukum lagi nafsu ini dimasukkan ke api yang warna biru. Bisa biru ini kan lebih panas daripada yang apa? Yang abang adalah kompor aja bila abang tuh belatat, nah, masaknya lambat, latatnya iya, nah, bina biru tuh tapi ada latatnya, tapi lapas benar masak. Nah, riwayat 100 tahun, riwayat lain 1000 tahun, bah diangkat, selesai, ditakuni lagi, jawabannya sama aja, itu juga. Nah, ini. Nah, akhirnya yang ketiga dihukum lagi oleh Allah Ta'ala, yaitu dilapari. Pokoknya apa keinginan nafsu ini kada dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Adalah satu riwayat 100 tahun, riwayat lain 1000 tahun. Nah, imbas selesai hukumannya itu kila loyo nafsu ini lah, lama urat. Ditanggung siapa aku, siapa engkau. Bapak ya kawa bapak Nir menjawab Antallahul ladzi khalaqani wa ana abduka dhaif. Jadinya, nah ini engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu yang lemah. Nah, jadi ini gambaran tentang tabiat wataknya nafsu itulah. Yang pertama nafsu ini membangkang, yang kedua pengarasan. Sudah dihukum dua kali hukuman tatap dia mengaras, hukuman yang ketiga sudah lama lintuhut hanya. Nah, maka nafsu itu berdasarkan riwayat ini ya. Nah, ini untuk melemahkan nafsu itu jalannya puasa. Nah, puasa ini umum. Puasa itu artinya mengurangi makan, mengurangi minum, cuma tidak sebatas itu lah, mengurangi bepandir. Arti puasa itu menahan. Nah, cuma jangan ada sing makanan sama sekali, gak ada minuman, gak ada bepandir sama sekali lah. Nah, artinya makan ketika diperlukan, minum ketika diperlukan, bepandir pun ketika diperlukan, ya silakan bepandir, jangan pandir hanya terus gak ada apa. Nah, kemudian di Quran nafsu itu dicap oleh Allah Ta'ala, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh orang berbuat jahat. Nah, kemudian yang kedua, penghalang orang ibadah itu adalah syaitan atau iblis. Ini sudah ulun kisahkan ini tentang tipu daya iblis dalam menggagalkan ibadah orang, 7 jurus iblis. Asalnya sudah usah diulangi lagi lah. Iblis dan syaitan. Intinya lah, iblis dan syaitan itu berupaya untuk menyesatkan kita. Nah, jadi dihalang-halanginya kita berbuat baik, tetapi untuk kejahatan dibuka pintu lebar-lebar oleh iblis dan syaitan agar kita ini mengerjakan hal yang jahat. Tujuannya tidak lain supaya mengawaninya masuk neraka. Karena iblis itu sudah ngarannya ingin berubah, asalnya Ajazil dirubah menjadi iblis. Arti iblis itu orang yang diputuskan dari rahmat Allah Ta'ala. Jadinya ini kada mungkin lagi dapat rahmat lah, karena ditetapkan Allah Ta'ala sendiri yang menetapkan dia putus dari rahmat Allah. Nah, sementara surga itu tempat rahmat, ini putus, berarti dia tidak akan bisa masuk surga. Nah, sudah ketentuan itu lah, lalu iblisnya ini lah dan syaitan itu satu-satunya cara untuk meringankannya ini yaitu membawai orang sebanyak mungkin untuk sama-sama masuk neraka lawannya. Nah, makanya di Quran itu dikatakan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Hanya saja iblis dan syaitan itu mengajak orang-orang yang mau mengikutinya agar sama-sama masuk neraka loh adanya. Ini urusan penderitaannya bila ada kawan yang sama lah, ringan sedikit. Tapi punya saurangan aja, nah itu barat-barat. Pian puasa misalnya lah, di rumah itu saurangannya yang puasa, yang lain makan nyaman-nyaman ya kan. Nah ini tambah lapar banget karut yang puasa ini. Coba menserumahan puasa sama aja, beda kada makan juga cuma teringan sedikit. Atau misalnya orang masuk penjara, mudahan ada ya, mensaurangan aja dalam penjara itu kira-kira sakit benar itu. Nah, menadap awan tuh ada juga hiburannya sedikit, ya, meskipun sakit dia cuma berkurang sedikit lah. Nah, jadi setan itu berupaya keras agar menyesatkan orang sebanyak-banyaknya supaya sama-sama masuk neraka lawannya. Nah, kemudian yang ketiga, penghalang orang beribadah itu adalah makhluk. Makhluk itu maksudnya sesama manusia. Nah, ini kadang-kadang kita nih sudah membuka Al-Quran, nak baca Quran. Tiba-tiba hanyar belum lagi mulai membaca, hanyar membuka. Assalamualaikum, ya kawan di luar. Ya, Waalaikumsalam. Mau perjalanan kita tulak ke pasaran kawannya, aku tulak ke pasar ya. Ada jadi baca Quran gara-gara kawannya. Contoh aja lah, atau ibadah-ibadah lain sama. Nah, kemudian yang keempat itu adalah dunia. Nah, jadi dunia itu yang sering mengganggu kita. Nah, dunia itu macam-macam isinya, ada berupa harta lah, pangkat, kedudukan, macam-macam lah dunia itulah. Nah, ini yang sering mengganggu, maka dunia itu disebut penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada lagi kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ya, sebelum kita dapat dunia ini lah, hayalannya tinggi benar. Pokoknya bila aku bisian duit 100 juta misalnya, pokoknya bayangannya nyaman benar tuh bang hidup nih, apa aja hendak kalah. Ya, itu bayangannya belum dapat duit 100 juta lagi. Imbahinya dapat duit 100 juta, sekalinya sakit. Kenapa? Duit banyak tapi pemantang banyak juga. Ini penyakit ada lah. Ada boleh makan ini, ada boleh makan ini. Ajar baik karena berduit sekali beda ini. Nah itulah makanya dunia itu penipu lah. Ada ya kan janji-janji dunia itu yang ditepati sepenuhnya. Jadi jangan pernah kita menghayal dalam urusan keduniaan itu bila kita mencapai dunia sini kita pasti nyaman. Itu tidak ada jaminan. Kadang-kadang justru banyak besian dunia, ya justru pada nyaman. Makanya kisah Ibrahim bin Adham adalah beliau ini min abnail muluk. Nah ini calon jadi raja, pangeran. Kan sistem kerajaan itu bilanya rajanya ini mati, lalu digantikan oleh pangerannya adalah anaknya. Nah ini Ibrahim bin Adham itu calon jadi raja, pangeran. Nah, hanya bila meninggal rajanya jangan sidin yang naik. Tapi kenyataannya sidin hidup lah bergelimang dengan harta, hidup di istana, semua tercukupi. Cuma anehnya sidin nih guring ngalih banar mencari guring. Ngalih banar mencari guring. Nah satu hari, nah, sidin ini dari istana yang tinggi itu melihat ke bawah. Ada Jakawayahin ini pemulung, Jakawayahin ini ya. Itu mencari sisa-sisa makanan yang dibuang orang di sampah itu. Dapatnya rote sudah berkulat kira-kira, sudah dibuang orang ya. Rote ini dapat dimakannya, imbah dimakan bersandar di kayu, ya kan mengaruh nyamannya sidin itu guring. Padahal makanan cuma itu.
Nah, jadi sehingga lah harta yang banyak itu kadang menjamin orang itu nyaman. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan laisal gina antasratil arat walakin gina nafsi. Nyaran sugih bebujuran itu bukan banyak harta, tapi sugih bujuran itu adalah orang yang hatinya sugih. Ini tadi biar jadi pemulung tapi hati tanang banar, buring nyaman. Ini biar jadi calon apa? Calon raja adalah. Nah, ini tapi hati kusang, buring yang alih. Nah, nang mana kira-kira nang tersugih? Tersugih nang pemulung tadi. Nah, sehingga Ibrahim bin Adham ketika itulah dapat ilham. Nah, sidin berarti hidup di istana ini tidak menjamin ketenangan jiwa. Sidin tinggalkanlah istana itu, sidin mengembara mencari guru untuk mendapatkan ketenangan. Nah, jadi calon jadi raja pada jadi ditinggalkan. Ada ini kada awahannya jadi raja mencalon juga. Ya, ini nyata sudah jadi raja bajangannya lah tinggalkannya. Anak kita ini sejauh benar jadi calon juga. Nah, ini kada menyinggung boleh aja lah. Hanya artinya dipikirkan lah kalau bila tambah banyak masalah hanya menjalan-jalan. Nah, jadi selama orang itu sibuk dengan dunia yang ada atau sibuk memikirkan dunia yang belum ada, maka orang ini tidak akan pernah bisa sempurna dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini nang kadada ini kadang-kadang sama aja. Nang kadada ini mahaya. Ya, nah ini kadang karuan guring ini mahaya. Itu tadi bila aku sugih, bila ini ya sampai akhirnya hayalannya terpantir lawan kawan. Pokoknya bila aku dapat duit ya 5 miliar, mana ini hayalan gawe jokoler 5 miliar hayalan ya. Nah ini ke masjid semiliar, ya kan ke sekolahan semiliar, ini semiliar, habis 5 miliar sambatannya, disambatnya ujar kawan ke sana mana nyaman aja lagi mahayal bahasa aja. Pokoknya mahayal aja. Wa bil hikami ablagul mawa'is malam yahjubha anil qalbi hajibun. Wa bil hukmi ablagul mawa'is malam yahjubha anil qalbi hajibun wa hadhil hujubu innama hiya awaridud dunya. Nah, jadi di dalam hikam lah, kata-kata hikmah itu sebenarnya adalah nasihat yang paling menyentuh ke hati. Ini kata-kata hikmah kan biasa bahasa kita tuh kata-kata mutiara. Nah, kata-kata ini ringkas saja lebih sangat menyentuh. Maka ada kitab hikam. Kitab hikam itu jama dari hikmah lah, itu kumpulan-kumpulan hikmah. Kata-kata hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini yang terkenal. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini lah seperguruan lawan Imam Busiri, pengarang Burda. Nah, gurunya itu Abul Abbas Al-Mursi. Nah, itu di Mesir. Nah, ini makamnya ketiga Abul Abbas gurunya lagi di atas Abul Hasan Asadili. Nah, ini di Mesir. Abul Abbas Al-Mursi itu pun di Mesir lah. Kemudian Imam Busiri di Mesir, Ibnu Athaillah Sakandari di Mesir lah. Nah, jadi Ibnu Athaillah Sakandari ini lah itu paling kata-katanya itu paling ringkas tapi paling padat. Itu di antara ulama, sampai
ini secara jujur ulama-ulama menilailah bahwa kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari itu lebih daripada gurunya, mengalahkan gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Sehingga dalam catatan ulama, susunan kalimat selain Nabi selain Quran dan Nabi, itu susunan kalimat yang paling bagus itu adalah kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang nomor 2 itu Guru Sidin Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini bukan orang Arab asli, bukan orang Mesir. Beliau ini orang Eropa. Cuma berguru lawan Abul Hasan As-Sadili, Tariqat Sadiliyah adalah Sidin menjadi ulama tasawuf terkemuka. Nomor 3 Imam Ghazali dalam susunan kata-kata yang paling bagus. Itu ada kitab hikam ngarannya. Cuma kalau di Hadramaut itu ada juga kitab hikam yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Cuma ini jarang dipelajari cuma kata-kata hikmahnya itu bagus-bagus juga dan hikamnya Habib Abdullah Al-Haddad itu lebih besar, lebih banyak ketimbang hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi sebenarnya dalam kata-kata hikmah itu nasihat yang paling menyentuh ke hati, yang tiada didinding oleh satu dinding juga pun daripada hati. Jadi kita biasa langsung masuk ke hati. Wadil wujub, hanya sanya hijab itu innama hiya hawaridu dunia, yang menjadi hijab itu adalah dunia yang mendatang ke hati seseorang. Ini yang menjadi hijab. Wa min kalamihim ad-dunya sa'atun fajalaha ta'atan. Ad-dunya sa'atun fajalaha ta'atan. Di antara perkataan ahli hikmah, dunia itu cuma sesaat. Sesaat itu maksudnya kadalawas benar dibandingkan 2 negeri sesudahnya. Di dalam kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad, Sidin mengatakan semua manusia itu akan melewati 5 alam keseluruhan. Jadi yang pertama alam arwah. Ini belum ada badan kita, roh kita itu sudah diciptakan Allah cuma entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun sebelum badan kita diciptakan. Itu di alam arwah kita. Ada tahu kisahnya lagi Bahari. Kemudian dari alam arwah kita masuk ke alam arham, alam rahim. Ini rata-rata 9 bulan 9 hari rata-ratanya. Cuma ada yang lebih, ada juga yang kurang dari itu. Dalam parut tuh yang paling lawas dalam sejarah dunia ini manusia itu dalam alam rahim itu imam kita Imam Syafi'i itu paling lawas ganap 4 tahun. Jadi dalam kandungannya 4 tahun. Ini 2-3 hari kan lebihnya badannya itu abut, badan operasi sudah. Mbah Hari kada tahu urusan operasi, biarakannya keluar seorang 4 tahun Imam Syafi'i dalam parut. Itu di alam rahim tahu pian-pian ini kada tahu juga, ulun kada ingat juga berapa hari berapa. Cuma disebutkan itu rata-ratanya 9 bulan 9 hari. Dari alam rahim kita ini dikeluarkan dari alam rahim langsung masuk ke alam dunia. Alam dunia ini pun kada sama, ada nang bebaya mbah lahir langsung mati, ada nang sehari, nang seminggu, nang sebulan, nang setahun, ada sekian tahun. Cuma untuk manusia-manusia di zaman dahulu memang umurnya panjang-panjang, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tapi Allah Ta'ala itu maha adil Kita membayangkan kayak apa aja orang umur sampai 1000 tahun kawajo lagi berjalan. Ya kan umur 70 tahun aja bila maju mundur bilanya sudah. Itu jangan dibandingkan, Allah Ta'ala ini maha adil.
Nah, cuma untuk umat Nabi Muhammad, ini sudah Nabi mengatakan hasadu ummati ma baina sitin wa sab'in. Umatku ini dipanen oleh malaikat Azrail pencabut nyawa itu umurnya antara 60 70. Antara 60 70, maksudnya rata-ratanya seperti itu. Lah, seperti Nabi kan 63 tahun. Nah, cuma ada yang lebih, ada juga yang kurang pada itu. Nah, cuma andai kata manusia ini umurnya 1000 tahun lah, dibandingkan lawan alam barzah, alam akhirat berikutnya, kita sesudah dunia ini lah, nah maka 1000 tahun itu sangatlah sedikit, sangat pendek sekali. Nah, sehingga dikatakan dunia sa'ah, dunia itu cuma sesaat saja dibandingkan lawan akhirat. Faj'alha ta'atan, maka kehidupan di dunia yang cuma sesaat ini hendaklah dijadikan ketaatan kepada Allah. Jangan keluar dari taat kepada Allah Ta'ala. Nah, kayak apa ini lah? Kan hukum tuh ada 5 lah, ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram lah. Nah, ngaran taat itu 2 aja, nang wajib lawan nang sunat. Bila nang mubah itu bukan ketaatan, apalagi yang makruh, apalagi yang haram, itu justru pembangkangan ngarannya lah. Nah, lalu bagaimana? Nang haram itu memang wajib kita jauhi lah, yang makruh pun kita upayakan untuk dihindari. Nang mubah ini kadang-kala kita menghindar. Jangankan kita para nabi pun melakukan hal yang mubah lah. Arti mubah itu digawi kada berpahala kada berdosa, ditinggalkan pun kada berpahala kada berdosa. Cuma ruginya waktu tersita untuk itu, sementara kita tidak menghasilkan pahala. Nah, caranya itu nang mubah ini diniatkan dengan niat yang baik, sehingga dia akan menghasilkan pahala. Asal hukum lah makan, minum, guring itu asal hukum mubah. Ya kan? Asal hukumnya mubah. Nah, cuma makan tuh diniatakan supaya kuat beribadah, maka dapat pahala. Soalnya mau ada pemakanan biar hendak beribadah lah. Sehari 2 kada makan masih kawa aja berdiri sembahyang. 3 hari kada makan. Nah, ini nyakawa juga paksaan menggatar lintuhut. Nah, jadi niatnya itu diantara niat makan itulah supaya kuat beribadah. Nah, maka dapat pahala. Dan demikian guring. Guring itu niatkan supaya pikiran kita ini tenang sehingga beribadah itu bisa khusyuk. Coba pian sampai 3 hari 3 malam nggak ada berguringan. Bawa sembahyang, nah ini sambil bina merayang-rayang aja pikirannya kemana bukanya. Nah, jadi maksudnya jangan guring-guringnya sudah makan makanannya sudah kada ada sama sekali niatnya. Nah, ini memang tidak berdosa tapi kada berpahala juga. Ini maksudnya supaya dapat pahala. Nah, kalau nang sunat itu jelas saja sudahlah, kalau dikerjakan kan berpahala, apalagi yang wajib. Nah, sehingga dikatakan para nabi dan rasul itu pekerjaan mereka itu beredar antara 2 aja, ada wajib sunat. Mereka tidak pernah mengerjakan yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Nah, padahal dia guring juga Nabi itulah makan-makan juga. Ya tadi Nabi itu makan ada niatnya, minum ada niatnya, guring ada niatnya, sehingga berubah itu minimal sunat hukumnya bisa jadi wajib karena niat mencontohkan kepada umat. Nah, inilah. Nah, kita pun dianjurkan seperti itu. Nah, jadikan hidup di dunia ini berisikan taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi artinya nang digawin, nang wajib, nang sunat atau yang mubah tadi, tapi niatkan untuk sesuatu yang baik. Nah, kalau nang haram bang, tapi diniatkan nang baik, kada kawa. Merampok misalnya, itu kan gawian haram lah. Ada jar niatnya aku merampok nih, hasilnya hendak menyumbang pesantren. Ada mau itu lah. Inya perbuatan baik tapi niatnya kada baik, hasilnya jadi kada baik. Tapi lah artinya niat itu merubah kebaikan jadi kada baik gara-gara niatnya yang salah lah.
Nah, tetapi kalau pekerjaan kada baik, diniatkan yang baik, dia tidak bisa berubah, tetap pada baik. Banyak cerita lah Sunan Kalijaga itu kan, asalnya merampok. Nah, tapi ketemu gurunya dilarang lah merampok itu. Meskipun Sidin merampok ini bukan untuk pribadi lah, dibagi-bagi Sidin lawan fakir miskin itu hasil rampokan itu lah. Tapi itu tetap tidak dibenarkan. Qala Abdul Walid Al-Baji, idza kunta a'lama yakinan bi anna jami'a idza kuntu a'lamu yakinan bi anna jami'a hayatika sa'a fala falam la akun dhaninan biha wa aj'aluha fi salahin wa ta'ah. Nah, apabila aku tahu dengan yakin bahwa semua kehidupanku ini lah itu seperti sesaat saja. Falam la akunu dhaninan biha, dan aku tiada lumpuh, artinya masih kau beraktivitas lah, kada lumpuh lah. Wa ajaluha fi salahin wa ta'at, maka aku akan menjadikan hidupku itu lah untuk salah, untuk kesalihan, wa ta'ah, dan ketaatan. Nah, sehingga kita sebenarnya ada kewajiban kita ini orang Islam itu lah, cuma ini banyak yang kada tahu. Itu pas waktu balik kewajiban kita nih lah, namanya kada tahu dahulu. Wah, ini barang padahal ini sudah 10 kali membalik. Ini lah, oh ya ini tua benar, ini sudah umur. Dahulu kada tahu bangsa lebih baik terlambat daripada kada sama sekali, ini kan? Nah, kewajiban kita waktu balik itu kita wajib berniat lah, bertekad di hati untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu kewajiban semua orang Islam waktu balik. Nah, tahu pian sampai ada lebih niat itu bahari. Namun pada wayah ini barang berniat. Nah, itu makanya nyerulan 10 kali membalik, hanya tahu kan barang aja. Nah, niat tuh bertekad lah. Kalau kita sudah meniatkan sesuatu, bertekad untuk sesuatu, tuh biasanya kita akan lebih kuat daripada kada berniat. Nah, jadi aku nih timbul kesadaran nah, di hati kita, aku nih sudah berniat mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Nah, itu yang selalu ada terngiang-ngiang di hati kita, nah sehingga kita tanggung jawab dengan itu. Itu hukumnya wajib. Arti wajib tuh bila berniat itu dapat pahala, bila kada berniat dosa. Nah, ya kan pada tahu banyak istighfar mulai wayah ini berniat. Nah, kemudian waqala rajulun li Rasulillah sallallahu ini akrahul maut qala alaka malun qala na'am qala qadim malaka bainal mar'a inda malihi. Nah, ini ada satu tip dari Rasulullah lah, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujarnya ulun nih kada katuju mati. Benci lawan kematian, maunya kawa-kawa aneh lah. Jangan mati. Nah, caranya jar Nabi supaya kada benci lawan mati itu kayak ini. Aku betakun dulu, ikan mendalah bisian harta. Ada jarnya. Nah, ujar Nabi, kirim harta ikam itu berdahulu ke akhirat. Ya kan? Nah, kenapa? Karena seseorang itu akan kepikiran non hartanya. Namun kita nih hendak pindah misalnya lah dari Merabahan, hendak pindah ke Gambut misalnya lah. Nah, ini bahan ragu-ragu, sepindah ada, ya kan? Nah, ini harta tuh hendak di sana berdahulu. Nah, mau ada maunya pindah. Ya kan?
Tenang kayak itu juga kita inilah, kita nih pasti pindah ke akhirat ya kan, pasti mati, hanya pindah ke akhirat lah. Nah ini supaya kita ini jangan model benci lawan kematian itu lah, maka kirim makan berdahulu harta ke akhirat. Nah maksud dikirim makan itu disumbangkan harta ini, diimpakkan di jalan Allah Ta'ala, maka harta itu seolah-olah menunggu kita, kedatangan kita di sana. Tapi dia membela, kenala. Nah sehingga hanya bahasa Qurannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, pertama hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah kalian memikirkan apa yang sudah dikirimnya ke akhirat. Qaddamat apa yang sudah dikerjakannya, didahulukannya. Qaddamat wazal mana didahulukannya, ligat untuk hari esok, kematian. Nah jadi ini dikirim makannya dahulu. Nah sehingga waktu matinya itu ringan. Mati itu pindah alam lah. Ya kita nih pindah rumah aja berat. Kenapa? Kalau nang tempat yang kita pindahin itu pajangan nggak ada bisian rumah, pajangan sakit itu nyatai kada hakun. Memang pindah rumah nang pajangan didatangi nang hanyar lah lebih bagus, fasilitasnya lengkap semua, laju pada motor lagi kita suruh pindah. Nah disinilah letaknya rahasianya lah. Man ahabba lika Allah ahabballahu lika'ahu, wa man kariha lika Allah karihallahu lika'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maksudnya mati, maka Allah Ta'ala pun senang menyambut kedatangannya. Nah, tetapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala pun benci berjumpa dengannya. Tapi perjumpaan pasti terjadi, orang pasti mati. Nah kenapa? Jadi ada istilah senang mati, ada istilah kada ketujuh mati. Lah itu tergantung ya kan persiapannya. Orang siap benar sudah, ya kan, ditunggu-tunggu bidadari, harta, fasilitas lengkap di sana. Nah ada apa? Lakas benarnya. Nyawa kawan berdahulu mati, jaga kawan. Nah ini masalah mati ini kan sudah ada ketentuannya, kada dapat dimajukan, kada dapat dimundurkan. Adalah nah cuma tinggal orangnya menyikapi, ada nang katuju, ada nang kada. Orang katuju ini karena rindu benar sudahnya, nang kada katuju ini pacangan dipukul malaikatnya, tayanya ada hakut. Ada hitungan matematikanya sudah pacangan apa? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena beliau juga kata yang ada surat al-Muzakkirah oleh teman dalam berwaktu dalam malam dan amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalam waktu dalam waktu dalam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma barik alam dan wa alim dan yang bau dan wa zidna ilman wa yaqinan wa na'udzubillah min syarri ma batina wa kita wajalna min wa yusaru bi taqwa wa waliyan siwa wa tajalna min man khalaq wal baraka wa asa wa subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rizqna bil ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashri wa bi jami'i aqrabana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi